Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdurrahman Kafi. Saya akan mempresentasikan materi tentang renang. Menurut Budi Ningsi, renang merupakan salah satu olahraga air yang dilakukan dengan menggerakkan badan di air. Kegiatan renang sudah ada sejak berapa tahun yang lalu, sebelum ada catatan sejarah di mana manusianya belum mengenal tulisan. Salah satu bukti yang membuktikan adanya kegiatan renang di masa lampau adalah temuan lukisan mengenai perenang dalam sebuah dinding batu di dalam gua pada zaman batu. Dan dalam pertandingannya sendiri, renang dimulai di Eropa pada tahun 1800 dan sebagai besar dari pesertanya menggunakan gaya dada, dan perenang telah diolimpiadakan pada tahun 1896 di Athena. Renang dikenal sejak berabad-abad yang lalu, bahkan sebelum manusia mengenal tulisan. Temuan lukisan tentang berenang pada sebuah dinding batu di dalam gua adalah bukti adanya aktivitas berenang di masa lalu. Sebagai sebuah cabang olahraga, renang mulai dikenal pada abad ke-19 di London, Inggris. Pada tahun 1837, hanya ada 6 buah kolam renang di kota. Sejak itu, renang semakin populer. Bahkan pada tahun 1869 muncullah beberapa asosiasi olahraga renang. Di Indonesia, kepopuleran renang diawali di kota Bandung, yaitu dengan bangunannya di kolam renang Cihampelas pada tahun 1904. Setelah itu, kolam renang pun dibangun di beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta dan Surabaya. Perkembangan olahraga renang di Indonesia selanjutnya ditandai dengan lahirnya berbagai perkumpulan renang sebagai Bandung Zembon atau Perserikatan Renang Bandung pada tahun 1917. Organisasi ini membawahi 7 perkumpulan renang. Bandung Zembon rupanya menginspirasi terbentuknya perkumpulan serupa di tingkat yang lebih tinggi. Di Jawa Barat ada West Java Zembon dan lahir pada tahun 1918. Sementara di Jawa Timur didirikan Ost Java Zembon pada tahun 1927. Berdirinya perkumpulan renang tersebut membuahkan hasil di ajang Eastern Games Olimpiade Timur Jauh yang diselenggarakan pada tahun 1934 di Manila, Filipina. 2 orang peloncat India dari India Belanda sukses mengukir presentasi sebagai juara pertama dan kedua. Satu, gaya bebas. Seperti namanya, gaya bebas ini merupakan gaya berenang yang tidak terkait dengan teknik-teknik dasar atau aturan tertentu. Dalam gaya bebas, posisi badan menghadap ke arah permukiman air, kemudian kedua tangan bergerak bergantian seperti saat mengayuh. Untuk mengambil nafas, perenang dapat menoleh ke arah kanan atau kiri di atas permukaan air. 2. Gaya dada. Dalam catatan sejarah, gaya dada ini sangatlah populer dan hampir digunakan oleh para atlet dalam berlomba. Gaya dada memposisikan tubuh yang stabil dan kepala dapat berada di luar dalam waktu cukup lama. Gaya dada ini juga dikenal sebagai sebutan gaya katak, yang di mana dada dari perenang menghadap ke permukaan air. Posisi tubuh dalam gaya ini selalu tetap, sedangkan kedua tangan akan bergerak seakan membelah air, dan bernapas diambil ketika mulut sedang berada di atas permukaan air. 3. Gaya punggung. Sesuai dengan namanya, gaya ini memposisikan punggung ke arah permukaan
permukaan air, sementara posisi wajah berada di atas permukaan air sehingga bebas untuk mengambil napas. Pada waktu berenang, seseorang yang menggunakan gaya ini hanya dapat melihat ke atas tanpa dapat melihat ke depan. Di sini perenang akan mengira panjang lintasan dengan jumlah gerakan yang dilakukan. Dalam gaya ini hampir sama dengan gaya bebas, hanya saja posisi tubuh terlentang di atas permukaan air. Kedua tangan juga digerakkan menuju pinggang seperti sedang mengayuh. 4. Gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu juga dikenal sebagai gaya lumba-lumba. Posisi badan dalam gaya ini menghadap ke arah permukaan air, di mana kedua lengan ditekan ke bawah secara bersamaan, sementara kedua kaki secara bersamaan menendang ke arah atas dan ke bawah menyerupai gerakan sirip pada ikan lumba-lumba. Udara dihembuskan secara kuat dari dalam mulut dan juga hidung sebelum kepala muncul dari permukaan air. Pernapasan ini dilakukan lewat mulut pada waktu kepala berada di luar. Dalam catatan sejarah perenang yang menggunakan gaya kupu-kupu ini dituntut untuk memiliki tenaga yang lebih kuat. Bagi kalian yang ingin melakukan kegiatan berenang, pastikan kalian mengetahui terlebih dahulu mengenai ke dalam sungai, kolam renang atau laut yang digunakan untuk berenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.